والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون غير ممنون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Kita sampai di ayat yang ke-20 ya kemarin. Oh, 19 yang kita baca. Jadi pada ayat yang ke-19 itu ditafsirkan oleh Ikrimah dan Hasan al-Bisri bahwa lafadz latar kabunna tobakon antobakin, sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat, itu adalah fase kehidupan yang akan dilewati oleh kalian, oleh manusia. Ya. Ini khitabnya langsung berhadapan antara khatib dengan mukhatab, antara Allah dengan penerimanya. Jadi penerimanya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlaku khitabu alan nabi wa khitabu alal ummah. Jadi pernyataan yang ditujukan kepada seorang nabi pada hakikatnya adalah pernyataan yang ditujukan kepada umatnya, ya, pada umat. Nah, kita ini termasuk yang mau tidak mau cara untuk membacanya adalah latar kabunna tobakan antobak, itu seolah Allah mengatakan pada kita, sungguh kamu akan
melalui setingkat demi setingkat kehidupan itu. Maka kalau di tafsir Al-Azhar ini kemudian diberikan makna mulai dari fase kehidupan manusia lahir di bumi ini, itu hidupnya tidak bisa langsung. Kamu lihat manusia begitu lahir, apa bisa langsung jalan? Apa bisa langsung bicara? Cakap-cakap? Nah, tentu butuh proses. Nah, butuh fase. Maka jaga, ya kemarin sudah saya sampaikan, jaga 5 sebelum datang 5, seperti yang disebut oleh Rasulullah, diingatkan pada kita, itanim khamsa qabla khamsin. Nah, bagi yang kaya jaga sebelum jatuh miskin, bagi yang sehat jaga sebelum jatuh sakit, nah, bagi yang muda jaga sebelum datang tua. Ya, demikian pula yang masih hidup, ya, jaga jangan sampai menyesal setelah berada di kematian. Nah, baru Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas sholihin. Di pengen lakoni apik muncul cerdasnya, pengen sregep itu ketika sudah berada di ajalnya, sudah berada di ajal. Itu supaya tidak menjadi yang menyesal, yang merugi. Bukunya Pak Ali dipinjamkan ke yang ngantuk. Nah itu, yang nyenden itu sudah. Kasih Pak, bukunya kasihkan itu, yang nyenden biar baca. Ayat 20. Ya, biar langsung punya semangat. Ayat 20. Baca ayat-ayat ini dari mulanya dengan tenang sampai kepada ayat 20 ini. Bumi beredar mengelilingi matahari sehingga timbul syafaq yang merah di ufuk barat sesudah matahari terbenam. Hari pun malam dan bulan purnama mulai bercahaya. Semuanya itu mengandung ibarat bagi manusia. Kemudian disadarkan tentang hidup itu sendiri, pergantian di antara selapis hidup demi selapis lagi, mendaki menurun, mendatar dan melerang. Dari ayunan diakhiri dengan kuburan. Kalau begitu keadaan yang kita dapati dan akan selalu begitu. Apalah gerangan sebabnya manusia masih ada juga yang tidak mau beriman. Dapatkah dia mengalahkan diri? Dapatkah dia mengelakkan diri dari lingkungan syuting mas biar tentuan Allah yang dinamai takdir? Karena semua itu adalah takdir yang berarti ukuran atau jangkaan. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Ulang lagi. Maka ayat 20. Baca ayat-ayat. Maka ayat 20. Maka atasnya itu yang tebel itu loh. Maka gerangan apalah sebabnya mereka tidak akan beriman. Baca ayat-ayat ini dari mulanya dengan tenang
sampai kepada ayat 20 ini. Bumi beredar mengelilingi matahari sehingga timbul syafaq yang merah di ufuk barat sesudah matahari terbenam. Hari pun malam dan bulan purnama mulai bercahaya. Semuanya itu mengandung ibarat bagi manusia. Kemudian disadarkan tentang hidup itu sendiri. Pergantian di antara selapis hidup demi selapis lagi, mendaki menurun, mendatar dan melereng. Kok di situ lagi ya? Mendatar dan melereng. Dari ayunan diakhiri dengan kuburan. Kalau begitu keadaan yang kita dapati dan akan selalu begitu. Apalah gerangan sebabnya manusia masih ada juga yang tidak mau beriman. Dapatkah dia mengelakkan diri dari lingkungan ketentuan Allah yang dinamai takdir? Karena semua itu adalah takdir yang berarti ukuran atau jangkaan. Oke, situ aja dulu. Jadi baca 2 kali 3 kata yang sambung pancet di situ. Ya. Jadi lerang, ngelekkan, ngelakkan. Ya. Tapi menyalahkan itu jauh lebih gampang daripada membaca saja ya. Mau cotok iku wis angel, abot. Apa malah ngerti ing dalem sing diwaca. Ya. Mau cotok iku wis abot. Lira-kliru. Ya. Itu berarti bukti bahwa kita tidak punya kegemaran baca. Itu tulisan bahasa Indonesia saja. Ya. Apalagi bahasa Arab, bahasa Quran. Jadi kalau ada teori membaca itu yang dibunyikan itu sudah dilewati oleh pandangan. Yang dibunyikan itu dilewati oleh pandangan. Makanya kecepatan cahaya itu mendahului daripada kecepatan suara. Nah, itu hukum sunatullahnya. Ini gak tahu dipikir ya, kok iso ya? Ya iso. Pandangan mata itu jauh lebih cepat daripada kemampuan untuk bertutur. Makanya kan Allah jadikan kemampuan manusia itu melihat dulu. Ya, mendengar, melihat, ya, tuh. Baru berucap khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Nah, lagi diajari cara ngomong ya. Ngomong sik tat pletat sampai umur 2 tahun isek tat pletat ya. Endi Zaki? Terus Zaki sing iki, Zaki sing cilikan. Nek nyeluk bapake iku Kaswata. Ayahku Kaswata. Nah, barang wis saiki 5 tahun Kastopo. Ya, nek diomongi ayahmu gak Kaswata ta? Enggak, Kastopo. Enggak. Dulu namanya Kaswoto. Jadi dibenerin gak bener-bener, gak bener-bener. Iki mau diwaca ping pindho ya sik gak bener. Oke. Jadi memang kegemaran baca itu akan nampak. Ya. Karena itu Iqra, perintah Quran pertama itu Iqra, bacalah olehmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kebetulan Baye Hamka ini memulai tafsirnya ayat 20 dari surah Al-Insyiqaq ini dengan kalimat baca. Baca ayat-ayat ini dan mulanya dengan tenang sampai kepada ayat 20 ini. Ketika dibaca dengan tenang, runut ya, makro yang 16 itu, maka akan diperoleh bumi beredar mengelilingi matahari sehingga timbul syafaq, bisyafaq.
Syafaq yang merah. Ya, kalau salah bacaan jadi yang marah. Syafaq yang marah, merah. Di ufuk barat sesudah matahari terbenam. Hari pun malam dan bulan purnama mulai bercahaya. Wal laili wa ma wasaq wal qamari idzat tasak. Semuanya itu mengandung ibarat bagi manusia. Semua itu ada ibrah. Kalau bahasa yang lain Quran menyebut la ayatil li ulil albab. Ada tanda-tanda keagungan bagi mereka yang memiliki akal yang cerdas. Bagi mereka yang memiliki nalar yang murni, ya, nalar yang tidak terbelenggu oleh nafsu. Tapi kerangka berpikir yang betul-betul murni, tidak dipengaruhi oleh hawa, oleh kepentingan-kepentingan, sehingga ada kejujuran di dalam melihat realita, ada kejujuran di dalam melihat fakta-fakta, dan tidak ada keinginan merekayasa terhadap fakta itu. Dia paparkan di benaknya, dia runut dengan benar, dengan tepat, maka dia akan mengatakan subhana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Kemudian disadarkan pula tentang hidup itu sendiri, di mana hidup itu bergantian di antara selapis hidup dengan selapis lagi. Ada kalanya mendaki menurun, ada kalanya mendatar dan melereng. Dan kehidupan itu bermula dari ayunan dan diakhiri dengan kuburan. Minal mahdi ilal lahdi. Maka kemudian muncul golek ilmu itu dari ayunan sampai dengan kuburan. Mula sing bener iku ditalkin iku. Iku sampai kuburan. Batas itu batas bersama atau batas terpisah, ngono lho. Nek batas yang bersama itu berarti melok, tapi nek batas terpisah itu batas di mana sudah tidak lagi amal bisa dikerjakan. Tapi jelas yang menyertai mayit itu 3, nyata. 1 hartanya, 2 kerabat kawannya, 3 amalnya. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang pulang harta dan kawannya, keluarganya. Yang tinggal amalnya. Lah namanya Darul Amali, kampung amal. Ya berarti sudah titik. Ya, Darul Jaza, kampung untuk menerima imbalan. Hanya berada di checkpoint, tempat untuk ngecek bener enggak ini. Ya, gitu ya. Nah, terus diguru istirahat di karantina. Iku gampangane sampean oleh undangan nang hotel, check in. Check in tok isian niku. Check in belum ono acarane, check in. Di betul KTP-nya ya wis kamar sekian tempatnya. Nah, makanya kemarin bagi mereka yang abror itu fi inliyin, bagi yang fujar itulah fi sijin. Panggenane wis ditata. Ngene, kene awakmu ning ngisor dhewe. Sing itu mau ndukur dhewe ya. Oke tengah-tengah. Nah, kehidupan yang dari ayunan sampai dengan lahat itu, itulah kehidupan dunia, dibatasi dengan lahir dan dibatasi dengan mati. Anak yang baru lahir pun dia tidak sadar, tidak mengerti Mas Yan kan, masih butuh beberapa waktu. Ya. Kemudian orang yang mati juga begitu mestinya, ya. Penantiannya itu. Maka keadaan yang begitu itu didapati dalam kehidupan ini berulang-ulang. Cuman pelakunya satu. Kemarin saudara kita namanya Pak Sunardi, ya tak? Sebelum itu saudara kita yang di Kendal, ya Mas Topo ya, Mas
Mustar itu ya meninggal di Kupang sana, minta dibawa pulang ke desa, jenazahnya dimakamkan di desa di Kendal. Ya. Jadi peristiwanya itu mengalami satu demi satu, tinggal nunggu giliran. Dulu Pak almarhum Pak Sutikno itu membuat puisi menunggu giliran. Judulnya itu menunggu giliran. Dan setelah puisi itu dibacakan, ternyata beliau yang giliran berikutnya. Ya. Itu juga nggak sakit karena penekan kemudian jatuh. Ya. Nah, jatuhnya itu apa? Karena jatuh kemudian dia baru mengalami koma, atau memang sebenarnya jatuhnya itu setelah dia mengalami koma. Nah, itu kan orang taunya mergo tiba banjur mati. Apa gak mergo mati banjur tiba? Itu pembuktiannya pakai ilmu khusus itu ya. Nah, mendatangkan ahli ahli kematian. Nah, peristiwa seperti itu kenapa masih membuat manusia itu tidak bisa untuk beriman? Fama lahum la yu'minun, maka gerangan apalah sebabnya mereka itu tidak akan beriman. La yu'minun, la tidak yu'minuna, mereka beriman. Apa kok pengkoi iku lho, mempeng oleh murka iku lho. Kok cengel, kewenceng oleh ngeyel. Padahal faktanya sudah didapat, realitanya sudah dirasakan. Cuman mereka tidak menenggelamkan pikiran, hati, perasaannya itu ke dalam peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Coba kalau sampean lihat film yang berapa itu? Dimensi berapa itu? 4 dimensi ya. Yang seolah-olah sampean menjadi pelakunya sendiri itu. Ya. Kalau dimensi itu bisa dimunculkan di dalam pikiran dan di dalam jiwa manusia, nggak ada halangan manusia untuk menjadi beriman. Pasti dia yakin, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lah nek yakin ngono ki pasti dia akan membekali dirinya. Karena setelah kematian tidak ada yang bisa menolong lagi, kecuali tadi itu yang menemani adalah amal perbuatannya sendiri. Dan lingkaran ketentuan seperti ini terus berulang-ulang kejadiannya. Ya. Bukankah itu nasihat yang paling berharga, nasihat yang paling setia, yakni peristiwa dan kejadian itu. Ya. Bolak-balik kok gak gumregah, gak semangat. Padahal kita berpacu dengan waktu. Usia kita ini terus berkurang. Ya. Jangan dikira ini ampun. Mas Afin dulu kung kecil saiki wis ketok gagah. Dilungkas luwih gagah maneh. Mana Rizky? Rizky mana Rizky? Nah ini sekarang kelihatan sudah mulai gemul, nyata. Mbok mergo turu tok. Enggak, tapi sergep saya lihat sudah kalau waktunya sholat maghrib isya dia lebih awal datangnya. Malah Afin bolak-balik tak delok endi biasa nomor 1 WA ndang kok gak ketok iki. Agak berkurang. Ya. Yang selalu kelihatan telat itu yang gembul. Saya belum pernah lihat yang pertama. Yang pertama datang. Ya. Jadi maksud saya ini saya sampaikan sebagai upaya kita gitu loh. Fakta biru, kita ngambil ibro. Sejauh mana sebenarnya spirit untuk melakukan perubahan setelah melihat fakta. Kita berpacu. Tantangan itu tidak tambah ringan. Sampai tambah tua, tantangannya nggak tambah ringan. Tantangannya tambah besar. Ya Mas Mirza ya. Dulu nggak punya istri kan enak-enak saja ya. Begitu punya istri lain lagi. Mana yang harus kerja cari nafkah dan mana yang harus
istilahnya berhubungan dengan istri dengan baik, dan ketika punya anak jauh lebih ribet lagi. Jangan kau kira enak ya kayak Mas Mirza mbek sing bojone mbek anake ngono. Iku karena kamu belum mengalami. Kalau sudah mengalami kamu akan merasakan. Dan itu tidak perlu dipikir di saat kamu sekarang belum punya istri. Iku pikirin nek wis duwe istri. Nek saiki pikiranmu itu aku sebagai apa? Sebagai murid misalkan, sebagai siswa. Aku ingin jadi murid siswa yang sukses di dalam fase kemuridan saya dan kesiswaan saya. Aku ingin menjadi yang punya makna, punya arti di dalam fase hidup ini. Nalikane soge, ya aja mikir nanti jatuh bangkrut, ya gak sida ngamal. Ya. Nalikane sehat, minggu dong kalau loro kabeh. Ya. Maka fase-fase itu optimalkan. Itu nasihat yang sangat berharga. Bergantinya siang dan malam. Ya. Kalau sudah seperti usia 50 tahun ke atas itu memang agak beda. Kalau nggak sergap betul masa mudanya, insya Allah tergilas oleh ketidakberdayaan dengan alasan wa manu amilhu nunakisu fil khalqi. Duh Gusti, kok tambah loro kabeh ya, turu rasane ra enak, melek luwih gak enak lagi. Terus sing enak kuwi apa? Ibarat semua potensi yang sudah menurun itu wong ngarani disfungsi organ secara optimal. Ketika sudah seperti itu, plengen tak mare-mare. Ya plengen itu iso teko jero mergo kesel, mergo peredaran darah yang tidak normal, metabolisme darah yang mengalami gangguan, gitu. Bisa juga plengen itu karena eksternalnya itu banyak yang harus dituntaskan, enggak tuntas-tuntas. Endi bojone, endi anake, endi penggaweane, endi wis dipikir kabeh. Ya. Belum lagi kayak Pak Zainal. Pak Zainal ini kalau nggak aktivis mulai muda, mlaku kok kono kene ambekane mengges-mengges. Lah maca surat ae diputus-putus gara-gara gak tekan anune. Ya kan? Apa ke nafasnya enggak ketekan. Ya. Nekak-nekakne. Lho, iku nek biyen nome iku gak sergap, insyaallah tuweke iku ya malah gak tahu ketok. Lho sing sergap ae iku iso ilang ya. Bocah nom-noman sergap iku tuweke iku iso ilang nek gak istiqomah. Ya. Mula pembelajaran yang paling berharga adalah pengalaman. Dan pengalaman itu tidak mesti dialami sendiri, tapi dialami oleh orang. Yang kemudian kita mengambil di bahasanya Pak Yai Hamka ini ibarat ibroh, ya, pembelajaran. Nah, tuh Pak Ali buku ini namanya Pak Ali, sing ngurine sampean semakin tertunduk Pak Ali. Iku kira-kira, kono le, waca ayat 21 le, ayat 21. Disuting Mas, ben ketok ganteng. Ojo aku tok yang syuting. Ayat 21. Dan ayo. Kelas piro iki? A1 SMP ya. Ayo diwaca. Loh, macamnya ndukure dan ndukure ku lho. Karo ndukur ada iku ya. Madura ta? Oh. Atas li atas. Ini ono tanda celurit ini ki macane piye? Iku tanda celurit iku. Kok dicelurit karo tandane kon. Ayo coba. Heeh. Takon niku piye takon niku ya? Lho sik wacan sik kok dan
Lho sik to, kok tang dikurangi. Diwaca sik. Dan Tuh. Iku diwaca nek. Nek gak digimer sik iku. Digimer ngene. Ben anu encer. Coba diwaca mana? Nek koma ngono ku piye macane? Ayo, aja. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, intonasinya kan ono komanya, ngono lho. Iki guru bahasa Indonesia mu sapa to, Le? Oh, kayak koma itu sama perhatikan. Mereka tidak mau sujud. Mereka tidak mau sujud. Lakon. Terus. Kok diwale sing ada di mengaku dia mengukai laukan Mas. Ulang, artinya malahan malahan membangkang, mengangkat, wis ini. Nanti drill kon maca saaken niku. Ana sekolahane paling kok dibuli karo arek-arek. Iki sapa iki sing punya tanggung jawab? Sapa? Fauzan, Hilmi, Ubed, Bet. Aja lali anak asuhnya Bet. Ya wis. Jadi maca iku penting, ora ketok hurufe malahan. Apa iki? Ora ketok berarti kan? Ya. Raup sik le. Wudu sik. Wudu sik. Wudui. Ora ketok iku apa mergo isih nang alam mimpi. Tapi enggak apa-apa. Kudu telaten. Sing tuwa-tuwa iki kudu open Mas Miza. Ngajine sing metenteng ya ora ono hasile. Ngene iki kan ketok arek-areke. Ya. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau sujud. Artinya tidak mau tunduk dan mengakui kebesaran ilahi, malahan membangkang, mengangkat muka. Lah ngono ki lho, nek gak ngerti asal usule. Orang tidak tahu dari mana dia berasal dan tidak kemana saat ini dia mau menuju. Mula aku sering nanggung arek-arek, tulislah apa yang jadi cita-citamu supaya kau tahu apa yang kau tuju selama ini. Kowe pengen dadi apa? Mas iki siapa? Sing Malaysia iki. Pengen dadi apa sampean? Ingin jadi apa? Astronot. Oh, bajak hitam. Wah, urusan iki. Kalau di Malaysia yang terkenal ke Ipin Upin. Ingin jadi apa sampean? Guru. Jadi guru harus berkarakter guru. Guru itu yang digugu dan ditiru, bukan yang wagu tur guru. Apalagi banyak turu.
Guru itu banyak tirakat. Tirakat itu hal yang boleh menjadi pantangan dikerjakan, apalagi hal yang dilarang. Itu namanya tirakat, tarkul mubahat. Ya Mas ya. Tampil meyakinkan pakaiannya. Mulai dari sekarang dibentuk. Dari guru kok pakaiannya kayak petani. Kalau saya dulu kan ingin jadi petani memang. Ya. Karena bagi saya petani itu orang yang menyediakan konsumsi bagi orang lain. Guru nek gak warak utenge ya ora iso ngajar. Ngono biyen. Ya Pak Ali. Tapi Pak Ali mulai biyen pengen dadi guru kan nang PGA nih kan. Ya. Tulis taruh di batu ini guru yang digugu dan ditiru, guru panutan dan teladan utama. Ngono teko wae nang masjid dhisik mulai dhisiki. Oh salah, guru iku teko dhisik mulai mburi. Ya. Pengen dadi apa kae? Pemadam kebakaran. Waduh, cocok ini. Tenaganya harus kuat. Esok mari subuh turu mengkurep ya. Nah, insya Allah antarane tujuanmu untuk jadi pemadam kebakaran. Kebakaran kabeh gak padam-padam. Mau tinggal turu mengkurep sampe. Ya. Yo sering lari ndaki turun, ndaki nurun ini kan iki wis apik iki. Ping 3 ae wis apik. Mari ngono keringetan adus. Nek gak keringetan adus itu kan gak ono gunane. Keringetan dhisik lah gek adus. Metu keringete sik gek didusi. Nek adus ngentekno sabun ora keringetan. Engko ditiru akhire. Jare Ustaz ora usah adus nek gak keringetan. Akhire sedina mengkurep kok turu gak adus belas. Tutu iku maksudnya aku ya. Ya jadi disinilah pentingnya tadi itu. Itu ada surat sajadah Pak Ali ya. Ayat sajadah. Wa idza quri'a 'alaimul Qur'anu la yasudun. Itu kita dianjurkan untuk sujud. Coba Pak Ali dipraktekkan Pak Ali. Dibaca terus praktek terus pundi. Teng mriki mawon kan. Wa idza quri'a wis lungguh ae terus maca jenengan maca niku terus dipraktekaken ben arek-arek engko iso niru. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya. Pakai takbir Pak Ali ya. Nah. Terus doanya Pak Ali terus balik lagi tidak usah takbir, nggak usah, hanya pada waktu sujud. Coba, ayo, diwaca bareng, sampean maca bareng, terus ikut gimana sujudnya. Ini langsung praktek, iki pada waktu di luar sholat, monggo bareng. Ayo, Pak Ali dipandu Pak Ali wa idza Allahu Akbar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi qaulihi wa quwwatihi. Balik lagi. Ini pada waktu enggak ada takbirnya ya. Sekarang praktek pada salat Pak Ali. Pada waktu salat dengan berdiri. Biar tidak seperti teman saya. Aku sholat nenggone luar Jawa nok Maros iku sholat subuh beda karo nok nggone Jawa. Sholat subuh nok Maros itu 3 rakaat. Tapi cara rakaatnya gak padha karo wong Jawa. Oh, iki mbiyen ilmune gak gaduk. Aku ngono ae. Monggo Pak Ali. Yang lain berdiri juga. Iki sing syuting diarahkan ke Pak Ali, ke teman-teman. Wis ngono.
Ini baca surat sampai ayat. Berarti posisi tangannya sedekap. Posisi tangannya sedekap. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Allahu akbar. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahu akbar. Balilladzina kafaru yukadzibun. Sudah, terus? Allahu a'lamu bima yu'un. Bashirhum bi'adzabin alim. Anggap cukup sampai 1, terus rukuk, sujud. Allahu akbar. Rukuk. Nah, terus Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Makmum ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah itu berdiri Rabbana dengan mengangkat itu ya, bukan sami Allah, tapi langsung Rabbana walakal. Terus monggo Ali sampai terakhir salam. Allahu akbar. Sudah tumak nina, anggap. Allahu akbar. Ketika berjamaah, imam sudah bergerak dalam gerakan intikal, makmum segera mengikuti. Jangan menunda. Walau bacaan belum selesai. Jangan telat dari imam, tapi juga jangan mendahului. Monggo Pak Ali. Allahu akbar. Allahu akbar. Langsung salam Pak Ali, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salamnya dilengkapkan. Tadi Ustadz Roni kurang, walaupun itu afdoliyah, tapi ketika sholat afdoliyah itu lebih diutamakan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, dan ke kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang saya maksud. Jenengan pada saat membaca wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, itu ketika di luar tadi caranya begitu. Ketika di dalam sholat itu juga caranya seperti itu. Ya, supaya jangan sampai di Nurul Husna ini kalau pakai surah yang di dalamnya ada ayat-ayat sajadah, setiap sholat subuh membaca surah yang di dalamnya ada ayat sajadah, bagi mereka yang tidak tahu mengenai hukum agama dianggap nyeleneh, aneh sholat menghuni Nurul Husna itu. Akhirnya disebarkan kemana-mana, itu ajaran sesat. Nah, padahal yang sesat itu dia yang tidak ngerti tadi itu. Nah, ini hati-hati, makanya kan perlu untuk dikomunikasi. Bahkan imam pun ketika membaca surah ini disampaikan dulu kepada jamaah. Jangan sampai jamaahnya nggak ngerti. Wayai Allahu Akbar. Dia ruku padahal imame sujud. Mari ngono dinteni subhanallah, subhanallah. Iki jane sing ngerti iki ya salah makmum ya nan. Pokoknya salah itu pimpinan, imam. Makmum gak duwe salah. Kenapa? Berarti imamnya belum mengajari. Padahal dipilih jadi imam itu memang yang harus lebih ngerti. Nah, caranya pengertiannya disamakan dengan makmumnya. Oke, sudah sampai dengan ayat 21 ya. Ben mari ayat 22, bahkan orang-orang yang kafir itu pun mendustakan. Ayat 22, mereka tolak keterangan yang telah dibawakan di dalam Al-Quran itu
dan mereka tempuh jalan sendiri yang di luar dari ketentuan Allah. Ini susahnya orang itu kalau sudah nggak percaya itu cari jalan lain. Nek wis golek dalan liya, nah itu mesti gak podo. Padahal ikuti Al-Quran itu, maka Quran itu akan menuntunmu ya, menuju jalan yang lurus dan mulia ya. Namun Allah amatlah mengetahui apa yang mereka pendam di hati. Ayat 23. Oleh sebab itu kemana saja pun gerak-gerik mereka akan dituruti oleh Allah, sehingga mereka tidak dapat lari. Lantaran itu ancamlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat 24. Neraka jahanam, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka ada pahala yang tiada putus-putusnya. Ayat 25. Itulah pengharapan, dan alangkah sepinya hidup ini kalau tidak mempunyai pengharapan, dan ini pula lah kelebihan pada jiwa orang yang beriman. Nah, lagi-lagi ya, ini gak duwe pengharapan, gak duwe cita-cita, gak punya keinginan, sepi perjalananmu itu, hampa, tidak tahu apa yang mesti dikerjakan. Yuk. Cita-cita tertinggi kita adalah penghuni surga. Bisa beli kaplingan surga ya. Dengan apa? Dengan apa saja yang ia punya hari ini untuk beli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, ya, ini kedua. Cita-cita tertinggi mati masuk surga. Cita-cita tertinggi mati masuk surga. Tapi cita-cita duniamu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang terbaik duniamu apa? Jangan lupa, karena itu menjadi spirit Anda. Hilmi, kau datang ke Jember kuliah. Untuk apa kau kuliah? Untuk apa kau minta saku? Untuk apa kau minta bayar UKT? Jawabannya adalah agar aku bisa jadi sarjana. Tempel tuh kata sarjana di hati, di pikiran, sehingga semua aktivitasmu menopang, mendukung. Aku harus jadi sarjana, aku harus selesai sarjana. Yang sulit akan terasa mudah, yang ribet akan terasa gampang. Kenapa? Ketika harapan itu lebih kuat, spiritnya lebih kuat, maka kesulitan apapun akan bisa terselesaikan. Ya. Sapa iki sing durung mari maneh iki? Arkan, mesti piro kan? 3. Oh, sak 3, sak suwe. Tapi jangan dikira nek iso lebih cepat lebih baik. Nah, ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Tapi jangan beli sertifikat ijazah. Itu namanya kebohongan. Ya. Oke, ada yang sudah kelas 3 SLTA? Zaki, kelas berapa? 2. Yang kasih siapa? Nah, mau kuliah kemana? Hah? Jangan nggak tahu. Sekarang sekolahnya di apa? SMK. Jurusan multimedia. Berarti ditarget. Biar saya punya keahlian apa, maka saya akan persiapkan. Ngono. Banyak jalan menuju Roma. Jangan dibayangin hari ini aku bayar aja masih nunggak. Kok atene mikir kuliah? Tanam kuliah. Mana bintang kecil itu? Saya kita bintang gembul. Ya. Nah, itu dulu ditawani kuliah enggak pengen nyambut gaya langsung. Enggak apa-apa, boleh. Boleh. Sekarang saya ketemu dia sudah kerja di grup media di Jalan Bangka. Hari Sabtu yang lalu ketemu, simpangan sama saya. Pas dia bikin studio. Enggak apa-apa, berkreasi, ya. Di tempat kita jadikan tempat untuk berkreasi. Alright. Ono komputer tak delok yo. Sing diputer dangdut koplo. Aduh.
Mbok sing diputer iku sing menyepirit gitu loh ya. Membuat kita lagu-lagu melankolis dangdutan iki ya. Jangan dikira saya itu enggak tahu. Ya walaupun enggak semuanya. Soalnya sesekali kalau saya itu kadang-kala mampir enggak masuk ke dalam. Tak inceng arek-arek lagi lapo. Ono sing turu tangimu anune tok. Ya ngono ya. Aku ya awak dhewe ya tau nomo ya. Ya, cuman nek mari sarapan terus nang kamar turu, iku sing paling tak gedhingi. Yang paling saya enggak seneng. Ya. Karena itu menunjukkan jiwa pemalas. Sampai nek mari sarapan punya energi kan sampean ndonga. Nek sarapan ndonga enggak? Ndonga enggak? Allahumma barik lana fima razaqtana. Mari ngono terus apa? Alhamdulillah at'amana wasaqona waja'alana. Loh, buktikan kalau kamu itu dapat berkah dari makan itu, bukan mengkurep lagi. Keluar, itu rumput-rumput yang ada cabutin. Itu sampah-sampah yang ada kumpulin. Itu namanya barik lana fima razaqtana. Pokok mari ngene sik ketemu maneh. Tak kon ndonga ping 7 barik lana engko ya. Oke, semangat ya. Raih prestasi, raih cita-cita bersama. Iso kita satu komunitas, ya suddu ba'duhum ba'dun. Jangan merasa tidak bisa. Jangan merasa kesulitan membuat kita tidak berdaya. Kesulitan membuat kita semakin bergairah untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahil alamin. Adanawayakum nasr minallah fatun qarib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.